A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalik wa 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, para pendengar dan pemirsa TV Rasil yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Al-Quran sebagai pedoman kita, sebagai imam, sebagai pembimbing, sebagai hudan buat kita. Dengan adanya, dengan Allah turunkan Al-Quran, sehingga kita dapat berada di jalan yang terang benderang. Allah Ta'ala dalam Al-Quran mengatakan, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Dulunya umat manusia sebelum Islam, sebelum Allah turunkan Al-Quran, ala syafa hufratin minan nar, sudah berada di tepi jurang api neraka. Kemudian Allah turunkan Al-Quran, Allah utus nabinya, fa'anqadhakum minha, kemudian Allah selamatkan kita. Yang tadinya seharusnya kita masuk terperosok ke jurang api neraka, tapi dengan Allah turunkan Al-Quran, maka Al-Quran sebagai pembimbing kita. Al-Quranlah yang menuntun kita. Ketika kita berada di tepi jurang api neraka, kemudian Al-Quran menuntun kita sehingga kita jauh posisi kita dari tepi jurang api neraka. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan pemirsa TV Rasil, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, di mana Al-Quran sebagai pembimbing kita, sebagai hudan buat kita, sebagaimana Allah nyatakan bahwa Al-Quran ini hudan lil muttaqin. Siapa yang ingin selamat di akhirat, ingin bahagia dunia dan akhirat, maka tidak lain kecuali harus mengikuti bimbingan-bimbingan Al-Quran. Harus mentaati perintah dan larangan Al-Quran. Karena Al-Quran sebagai guidance buat kita. Dari itu, Rasulullah mengatakan, man ja'alal Qur'ana amamah. Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, di hadapannya, dia ikuti perintahnya, dia tinggalkan larangannya, dia taat kepada Al-Quran, maka Al-Quran qadahu ilal jannah, Al-Quran akan menjadi guide. Qaid itu berasal dari bahasa Arab, qada yaqudu qaid, ya. Guide itu di bahasa, di terjemahannya. Jadi Al-Quran ini akan menjadi guide, qaid buat si pembacanya. Sebaliknya, waman ja'alal Qur'ana khalfa dhahri, orang yang menjadikan Al-Quran di belakang punggungnya, dia tidak jadikan imam. Quran bukan berada di depannya. Quran tidak dijadikan pembimbingnya, penerang jalannya. Dia tidak dengar kata-kata Al-Quran. Dia tidak jalankan perintahnya dan dia kerjakan larangan-larangannya. Maka Al-Quran akan menyeret kita masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari itu Rasulullah memberikan satu perintah yang tegas kepada kita. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Karena Al-Quran nanti di hari kiamat akan memberikan pembelaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai manusia tentunya tidak lepas dari dosa, kurang, kealfaan, khilaf. Belum lagi dosa-dosa yang kita lupa.
yang kita tidak sengaja, tapi tetap itu dosa. Dengan kita banyak baca Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran akan menjelma sebagai pengacara, sebagai pembela buat kita. Tapi tidak semua orang yang membaca Al-Quran akan menjadi makmum kepada Al-Quran. Al-Quran akan membelanya. Semua tergantung cara bacanya, tergantung niat dan tujuannya. Bagaimana bacanya, apa tujuannya, apa motivasinya. Semua kembali kepada pelakunya. Nah, banyak pada saat ini orang-orang yang punya gelar jebolan universitas dari Amerika, Eropa, dan sebagainya. Benar, kita akui secara keilmuan mereka pandai. Tapi yang kita sayangkan, kalau cuma untuk menentang Al-Quran, kalau cuma sekedar untuk membantah Al-Quran, sebenarnya nggak perlu kita menuntut ilmu sampai ke luar negeri. Kalau sekedar untuk nggak mau beriman kepada Al-Quran, tanpa kita belajar, tanpa punya gelar, gampang kalau soal membantah nggak mau menerima. Banyak orang-orang yang nggak bisa baca, pemabuk, penjudi, mereka menolak Al-Quran. Mereka berontak terhadap Al-Quran. Jadi nggak perlu kesana kemari. Sekedar untuk menentang Al-Quran, sekedar untuk mengingkari kebenaran. Wal'iyadzubillah. Jadi ternyata pendidikan, ilmu pengetahuan nggak menjamin seorang benar bisa berada di jalan Allah, berada dalam kebenaran. Jadi mendapatkan bimbingan dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayah, iman dan Islam, ternyata nggak harus melalui jalur ilmu pengetahuan, nggak harus melalui jalur pendidikan. Bisa kita peroleh asalkan kita mau berpikir dengan akal sehat, mau menggunakan akal sehat, mau berpikir menggunakan hati nurani. Jadi basirah, hati nurani ini Allah berikan kepada siapa saja. Bukan saja kepada orang-orang pendidikan, tapi kepada orang-orang yang bodoh, yang tidak sekolah, yang tidak mengenal baca dan tulis. Ternyata banyak pendahulu-pendahulu kita, orang-orang tua kita, kakek nenek kita, mereka jadi orang-orang soleh, padahal mereka nggak bisa baca dan tulis. Jadi tidak merupakan sebuah syarat kalau kita ingin berada dalam bimbingan Allah, kita harus pinter, kita harus punya gelar, kita harus berpendidikan, harus sekolah di luar negeri. Itu tidak ada syarat untuk memperoleh taufik hidayah bimbingan dari Allah Ta'ala. Siapapun juga Allah akan berikan, Allah akan tunjukkan menuju kebenaran. Modalnya hanya satu, merendah di hadapan kebenaran, merendah di hadapan Allah Ta'ala, bersihkan hati kita, berangkat dari niat yang baik. Ini semuanya sudah terbukti. Siapapun juga, ilmuwan-ilmuwan dari barat, orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran, yang tidak mengenal Al-Quran, apa itu Al-Quran, sampai ada seorang wanita pendidikannya pun S3 dari Amerika. Beliau orang yang ahli dalam suara, ahli dalam musik. Pernah pada satu saat seorang doktor suara ini, dia berangkat ke Mesir, berjalan-jalan di toko-toko, banyak terdengar lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dia dengar. Dia seorang wanita non-muslim, tidak pernah mendengar Al-Quran seumur hidup, nggak pernah tahu bahasa Arab. Untuk pertama kalinya dia berjalan-jalan, kemudian dia mendengar ada sebuah bacaan yang dibaca oleh
Syekh Abdul Basit Abdul Somad yang dibaca oleh Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari, yang kebetulan saya pun sering mendengar bacaan dua orang tersebut. Bacaannya dengan tartil, walaupun bukan dengan suara-suara yang indah, pakai lantunan lagu-lagu, enggak. Bacaannya hanya tartil, tapi sesuai dengan tajwid. Makharijul hurufnya pas. Wanita yang ahli suara ini ketika mendengar lantunan hanya beberapa ayat yang dibacakan oleh Syekh Mahmud Al-Khusari, lalu wanita ini memperhatikan. Dia perhatikan, lalu dia mampir ke sebuah toko yang sumber suara tadi yang berasal dari sebuah toko kaset. Lalu dia bertanya, wanita ini yang non muslim, yang ahli suara bertanya kepada pemilik toko, "Pak, ini musik apa? Luar biasa indahnya. Tolong berikan pada saya mau beli." Lalu penjual toko mengatakan, "Ini bukan musik. Ini adalah kitab suci umat Islam." Tapi karena memang dia nggak pernah tahu Al-Quran, nggak pernah mendengar, nggak pernah mengenal bahasa Arab, tetap dia mengatakan ini adalah sebuah lantunan lagu, sebuah musik. Kemudian dia uji coba. Dia berusaha mencari tokoh-tokoh agama, yang akhirnya beliau juga, karena beliau seorang ilmuwan, tentu dia mencari ilmuwan-ilmuwan juga, ulama-ulama, pakar tafsir, pakar-pakar agama. Dia bertanya, benarkah ini suara Al-Quran, kitab suci umat Islam? Benar. Kemudian dia mencari seorang yang bisa membacakan Al-Quran seperti yang ada dalam kaset yang dia miliki. Yang kebetulan yang dia cari adalah, kebetulan yang diketemukan adalah Syekh Abdul Basit Abdul Somad, yang pas bacaannya dengan apa yang ada dalam kaset. Setelah itu dia tes berulang kali. Dia perhatikan, dia analisa. Ternyata bacaan-bacaan yang dia dengar, yang dia perhatikan, itu 100% nggak mengandung celah, nggak mengandung kurang, 100% sempurna. Berbeda dengan suara-suara musik yang disusun berdasarkan irama-irama, berdasarkan not-not, berdasarkan hitungan. Ditulisnya pun cukup lama. Sudah dirancang sedemikian rupa, tapi masih memiliki kekurangan di sana-sini. Walaupun dinyanyikan oleh seorang yang ahli, yang suaranya pun sangat merdu. Tapi tetap ternyata oleh sang ahli suara ini dinilai memiliki cacat di sana-sini. Berbeda dengan Al-Quran. Quran bukan musik, Quran bukan lagu, Quran hanya sebuah bacaan. Tapi ternyata menurut dia, pendengarannya dia, di kuping dia, karena memang dia ahli suara, S3 di bidang suara, di bidang musik. Ternyata hanya suara Al-Quran, lantunan Al-Quran yang 100% murni, nggak ada cacatnya, nggak ada kurangnya. Yang akhirnya dia masuk ke dalam Islam. Yang akhirnya dia menulis sebuah buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, Rihlatun Ma'al Quran, tamasya bersama Al-Quran. Kenapa dia bisa memeluk Islam yang tadinya dia nggak ada niat, dia nggak tahu apa itu Islam, nggak pernah mengenal Al-Quran, nggak pernah mengenal bahasa Arab, tapi ada sebuah kerendahan hati, ada sebuah usaha ingin tahu. Dia tidak menyombongkan diri di hadapan kebenaran,
Dia hanya berusaha ingin mencari kebenaran, merindukan kebenaran. Kebetulan yang pertama kali dia dengar adalah lantunan Al-Quran yang membuat dia penasaran, yang membuat akhirnya dia berusaha mencari tahu. Ternyata apa yang dia pernah dengar bukanlah sebuah musik, bukanlah sebuah lagu tulisan manusia yang dirancang menurut not-not, menurut hitungan yang begitu teliti. Bacaan yang biasa, tapi bisa menggugah siapapun juga yang mendengarkan, asalkan tidak ada kesombongan di hatinya. Jadi yang menyebabkan orang tidak beriman, yang menyebabkan hidayah tidak bisa masuk ke dalam hati sanubari seseorang karena adanya sebuah kesombongan yang menolak datangnya kebenaran. Saya teringat bagaimana Abu Jahal. Abu Jahal ini sebenarnya orang yang senang mendengar Al-Quran. Suka sekali mendengarkan Al-Quran. Karena Al-Quran gaya bahasanya itu luar biasa. Mu'jiz, memukau. Semua orang-orang jahiliyah, walaupun yang kafir, termasuk Al-Walid ibn al-Mughirah, sastrawan ulung, beliau pun nggak berdaya berhadapan dengan Al-Quran. Sastranya nggak ada apa-apanya. Siapapun juga berhadapan dengan Al-Quran akan dibuatnya tidak berdaya. Nah, Abu Jahal ini seorang yang senang mendengarkan Al-Quran ketika Rasulullah membaca Al-Quran. Bahkan dia juga sampai menangis, merasakan nikmat mendengarkan Al-Quran yang dibacakan dengan baik dan benar. Ada orang yang mengatakan, wahai Abu Jahal, Anda senang mendengarkan Al-Quran. Kenapa enggak sekalian saja masuk Islam? Sudah terlanjur Anda itu senang mendengarkan Al-Quran. Quran ini kitab suci orang Islam. Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kenapa Anda enggak sekalian masuk Islam? Kenapa Anda ingkar benci kepada Nabi Muhammad? Cuma karena ada satu kesombongan di hatinya. Dia mengatakan, nanti dulu aku harus percaya kepada seorang yang bernama Muhammad. Emang siapa dia? Cuma karena ada satu kesombongan yang seharusnya hidayah sudah ada di hadapan matanya. Ibarat makanan, tinggal dia telan. Tapi karena ada satu kesombongan, maka hidayah enggak sampai. Justru sampainya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang Rasulullah pun pernah berdoa, Allahumma hdi baina Umarain. Ya Allah, berikan, turunkan hidayahmu kepada salah satu dua Umar, yaitu Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham yang dikenal dengan Abu Jahal. Abu Jahal karena ada kesombongan, maka hidayah tidak masuk kepada Abu Jahal. Sedangkan Umar bin Khattab, walaupun dia seorang yang latar belakangnya kita tahu semuanya siapa Umar bin Khattab, dia juga seorang, mungkin kalau bahasa kasarnya, seorang preman, orang yang tidak baik, seorang pendosa, dan lain-lain. Tapi tidak ada kesombongan. Dia rusak hanya berdasarkan kejahiliannya, bukan karena arogansi dia menolak kebenaran. Setelah dia mendengar kebenaran, waktu itu Islamnya Umar bin Khattab, dia tidak ada rencana ingin masuk Islam. Sebenarnya dia datang ingin membunuh Nabi. Itu tujuannya. Dia datang ke sebuah rumah persembunyian Rasulullah, tempat Rasulullah mendidik para sahabatnya, yaitu di Bait Arqam bin Abil Arqam. Pada saat itu Umar bin Khattab ingin mendobrak pintu rumah Arqam bin Abil Arqam, ingin membunuh Nabi, ingin mencabik-cabik Rasulullah. Tapi begitu Umar bin Khattab ada di pintu, beliau mendengar
ada sebuah bacaan terdengar dari dalam. Kebetulan yang pertama kali beliau dengar adalah surah Toha. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Sampai selesai langsung Umar bin Khattab gemetar, pedang jatuh dari tangannya. Kehilangan tenaga, nggak berdaya menghadapi kebenaran, nggak berdaya ketika mendengar lantunan kebenaran mutlak yang bersumber dari yang maha benar. Tidak membutuhkan waktu yang lama. Setelah itu langsung beliau mengetuk pintu. Para sahabat pun sudah siap-siap berjaga-jaga karena mereka tahu bahwa Umar bin Khattab ingin punya niat jahat, ingin membunuh Rasulullah. Tapi ternyata sebaliknya. Beliau justru nggak berdaya, langsung beliau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Itulah ketika orang tidak menyombongkan diri di hadapan kebenaran, maka hidayah akan dia peroleh. Siapapun juga, Allah tidak pilih kasih, Allah tidak pilah-pilah siapapun juga sama di hadapan Allah Ta'ala. Sekalipun dia seorang muslim, kalau ada kesombongan maka tidak mustahil hidayah, iman, Islam Allah cabut dari dirinya dan Allah berikan kepada orang yang layak menerima kebenaran tadi. Para pendengar dan pemirsa TV Rasil, inilah sebagai muqaddimah masalah nuzul Quran yang tadi malam kita rayakan. Semoga bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.